susah mak berdiri nataro ikan kering lagi ini. Depan Kim Waji, tabe depan, depan kisi sebelah mama tuh. Karena WhatsApp tak menantu nama tuh kenapa di belakang Waji ini? Sebenarnya hari ini saya dua acara, betul Pak Ketua. Kemarin saya dari Sengkang malam di Makassar. Lalu tadi pagi di Makassar. Khutbah Jumat di Makassar, manasik umroh di Petarani Makassar, berangkat langsung ke Parepare. Sebenarnya malam ini ada acara, tapi saya berusaha nego sama yang di acara Makassar. Alhamdulillah mau berpindah besok malam. Masalahnya saya diiming-imingi ikan keringnya Haji Uni. Jadi saya langsung punya inisiatif atur damai. Orang Batak memang gampang disogok, tapi bukan pakai uang, pakai makanan. Ya. Ini malam jangan terlalu kadorok, jangan terlalu kaku ceramahnya supaya tidak mengantuk. Setuju? Betul. Karena ada 3 orang yang paling susah diceramai. 1 orang mengantuk, 2 orang mesok, 3 maluasem. Nah kalau kuliah semua yang hadir ini lengkap penderitaan. Ada nih mengantuk plus kenyang, ada mengantuk plus lapar. Tadi Pak Ketua menyatakan syarat 4,3 miliar itu jangan disalahpahami. Sedikit saya luruskan. Saya bilang nanti di luar jangan lagi membahas masalah sumbangan Anda. Karena kenapa saya paling tidak suka itu kalau ada orang bilang itu saya yang sumbang. Nah karena kenapa pesantren itu juga butuh mahkota. Mahkota dalam tanda kutip wibawa, bahwa memang hakikatnya kiai butuh umat, tapi jangan sampai hanya karena urusan dunia agama seolah-olah bisa dibeli. Ya. Jadi maksudnya di depan tuh dikit saja mengaku bantu pesantren, tapi di luar lupa kami. Nanti di akhirat saya menjadi saksi, kita termasuk hamba yang terlibat untuk ikut andil dalam dakwah. Bukan cuma itu, Bu, ada yang nawarkan saya juga barusan sekitar berapa, tapi mensyaratkan saya ikut tim pemenangan. Saya bilang paling anti mak politik sampai mati, tidak mau tak berpolitik. Wallahi, itu juga Ustadz kadang-kadang ada munafik. Kenapa saya bilang nalarang umatnya terima serangan fajar, tapi dia terima serangan coko-coko. Artinya apa? Nabilang umatnya jangan terima serangan fajar, tapi diundang calon wali kota datang ji. Betul. Diundang calon gubernur datang ji. Saya ini kalau mau kaya banyak sekali calon wali kota, bupati, gubernur mau undang, tapi tidak ku terima ya alhamdulillah. Kemarin ada orang datang ke rumah, Habib ada titipan buat pesantren tak sedikit 500 juta. Saya bilang apa ku jawab? Tabik yang bawa ini tim pemenangan presiden 2024. Saya jawab, tapi ku terima sumbangan tak dengan satu syarat. Apa syaratnya, Bib? Antar 1 bulan setelah pemilu. Pemilu bulan 2, antar bulan 3. Apa yang terjadi? Sudah hampir setahun sejak bulan 3 2024 tidak ada nantar biar 1 rupiah. Ya. Kenapa? Kalau ku terima waktu itu sogok menyogok. Tapi kalau nanti di bulan 3 betul-betul sumbangan. Betul? Alhamdulillah. Biar ini santai, lambat jadinya, yang penting berkah. Daripada cepat jadinya tapi tidak berkah. Betul? Nah, mari kita mulai. Siap-siap ya ceramah 6 jam? Siap?
tinggal mikirin pulang saya. Ya, Bu, Ibu, sengaja tak canda-canda tapi jangan cerita. Kudoakan yang dengar ceramahku insya Allah masuk surga. Amin. Yang tidak dengar ceramah masuk angin. Ya, yakin Ki Bu, Ibu. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi penceramah ditinggal tidur. Jadi saya tidak mau terlalu kaku. Kalau ceramah serius bisa aja di Makassar, pernah di Minasoba ceramah alhamdulillah lebih 400 yang hadir, masya Allah, semua satu masjid menangis. Alhamdulillah. Begitu banggaku luar biasa. Puji Alina keluar ke masjid, kutanya Bu Haji, boleh kita di menangis? Iya Bib. Terharu Ki? Tidak. Kenapa? Lama dulu Ki. Kalau si kucing ini. Minta lak tadi. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ji, tawana kalah nih. Ayo nak ya, jangan ribut nak ya, pintar semua. Ingat nak Habib, ingat lo ya, Habib orangnya keras. Ingat ya, santri saya hampir 200. Kalau saya masuk di pesantren tidak ada yang bersuara biar satu. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa? Saya masuk jam 2 malam. Kenapa? Kenapa? Ini cocok, minat tidur nih. Orang tidak balik-balik. Tidak ada, ada cekernya itu. Bu, kalau anak tidak bicara itu, kalau anak tidak bicara dua di penyebabnya. Satu, tidak ada temannya, sendiri. Dua, malas saya. Nah, nanti aku cerita pernah tonjak diundang di TK. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah, lailatul sadisah asarah min Sya'ban. Qariban ya Ramadan, ba'da tawaddu' an waqi'atil Isra wal Mi'raj. Ikhtara habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj. Kama kana al-maktub fi kitabillah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya itu kalau sudah tak makan ikan kering tambah lancar di bahasa Arabku. Bo, kepada yang terhormat, lama-lama kurang lagi nih. Seperti saudara ini, no sensor. Tadi aku main-main dan telepon. Assalamualaikum Beb, waalaikumsalam. Di mana nih? Insya Allah Bu Haji acara tak besok. Ih Beb, ini malam Beb. Main-main naik darah putih. Masya Allah san. Artinya hidup ini banyak cobaan. Kalau terlalu kaku orang pusing tonji. Betul? Saya itu Bu, prinsipku Bu, berpikir tidak merubah keadaan. Betul? Yang merubah keadaan itu hati yang ikhlas, berusaha yang maksimal, doa yang bagus, tawakal yang betul-betul, maka itu akan merubah segala-galanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hati tak itu tomina comok lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa? Karena warga Parepare, lebih tepatnya Masjid Al-Ikhlas, paham membedakan mana syariat, mana syiar. Kenapa saya mengatakan demikian? Ibu, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan Tahun Baru Islam, peringatan halal bil halal, semua peringatan-peringatan Islam
Jangan jaga. Ayo, tolong ditegur ya. Diulang itu. Nah. Bu. Nak. Jangan si marah. Kalau marah kan saya lapar tak lagi. Nggak mau ditutup itu warung yang di luar itu. Jangan. Bu itu minta muka marah. Kenapa tak lagi? Saya ulang. Peringatan Isra Mi'raj, Maulid, Muharram, halal bil halal, tahun baru Islam, semuanya itu adalah syiar, bukan syariat. Jadi kalau ada yang bilang Isra Mi'raj ini syariat, berarti tidak mengerti apa syariat, apa itu syiar. Syariat adalah ma kataballahu anillahi wa ma kataba anillahi wa rasulih bi kitabillah al-Qur'an wa sunnati Rasulillah al-hadis. Imtisalul amr wastinabun nawahi yusamma syiar. Yusamma syariat. Syariat adalah segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Ya. Selain melaksanakan perintah juga menjauhi larangan, itu namanya syariat. Contoh, sholat tarawih syariat, sholat Idul Fitri syariat. Nah, kalau syariat tidak boleh dirubah, syariat tidak boleh terlambat, syariat tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh. Makanya barang siapa warga Ujung Lare ya, warga Ujung Lare Parepare tidak sabar mau tarawih, tidak sabar mak tarawih dulu sama Allahu Akbar, berarti orangnya al-malasaku wal beling-beling. Ya, Bu, yang tarawih kalau belum pintu Ramadan tidak boleh, karena syariat tidak boleh dirubah. Sholat Idul Fitri tanggal berapa? 1 Syawal. Barang siapa sholat Idul Fitri tanggal 3 Syawal, al-qoslaitu wal piti wal katulu. Sedangkan itu semua tidak boleh diganggu. Jelas sampai sini? Nah, kalau syiar lain. Kullu ma fa'ala al-'abd bi niyatil ibadah, ittisal silaturrahim wa ziyadatul ilm wa ziyadatul thawab yusamma syiar. Semua yang dilakukan seorang hamba atau kelompok hamba dengan niat ibadah, 1. menyambung silaturahmi, 2. menambah ilmu, 3. menambah pahala, itu namanya syiar. Nah, ini semuanya syiar ini. Jadi tidak ada istilah kenapa itu Masjid Al-Ikhlas terlambat. Bukan terlambat, kau yang tidak mengerti. Karena kalau dibilang terlambat berarti ada aturan waktu. Habib, saya tahu Isra Mi'raj 27 Rajab. Itu peristiwa, bukan peringatan. Kalau peristiwanya sudah terjadi, peringatan kapan saja. Sampai sini paham ya? Biasa orang Habib bisa ke Isra Mi'raj kapan 27 Rajab. Ayo penuhi jadwal. Habib tanggal ini mau 1. Habib habis Isra Mi'raj. Siapa makan? Habis apa mana? Kenapa dah habis? Tidak ada habis. Sama nih contoh kasih di masjid ini kalau malam tarawih, sholat tarawih sebelum sholat ada baca. Ada tak ceramah di sini? Ada tuh? Sholatnya itu syariat, sholatnya syariat. Adapun ceramahnya syiar. Mau ceramah tidak masalah. Kalau di Jawa tidak ada ceramah. Di Jawa tidak ada ceramah. Ya, di Makassar, Irian Jaya, Gorontalo, Kalimantan ada ceramah. Jawa, Jakarta, Sumatera tidak ada ceramah. Kenapa? Tidak masalah karena bukan syariat sih. Ada tong itu biasa orang katul-tul. Isra Mi'raj bid'ah. Betul? Maulid bid'ah. Makan bola. Bid'ah. Kullu finnar. Semua di neraka. Kita semua dia di masuk surga, kita ngontrak. Itu nih aliran. Hati-hati, Salafi, Wahdah, Wahabi. Hati-hati, Bu. Banyak TV kabel di rumah? Banyak di sini TV kabel?
Karena kalau tidak ada kabulnya tidak menyala. Ada itu langganan. Ada di? Nah, hati-hati ada di situ siaran roh jahat. Disingkat roja. Hati-hati. Di situ nih Khalid Basalama, Firanda, Yazid. Sedikit-sedikit bid'ah, maulid bid'ah, ini bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat ya, ajaran orang tua dulu tak ahli sunnah wal jamaah. Dengar Ki, Bu, kita selalu berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Pertahankan Ki, mudah-mudahan Allah jaga Ki semua. Amin. Ya Rabbal. Nah, salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama Nabi wajib baca. Bukan sunnah, wah. Nabi pernah mengancam rogi ma'amfur rojul. Sungguh celaka, kata Nabi, celaka. Siapa yang celaka? Man dukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka umatnya Nabi yang mendengar namanya Nabi, dia dengar namanya Nabi disebut, tapi lisannya tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya pertegas, mulai detik ini kalau dengar nama Nabi wajib baca, tapi tidak semua nama Muhammad. Misalnya ada yang tanya, siapa tetangga baru itu? Haji Muhammad. Siapa itu santri baru? Muhammad namanya. Itu namanya al-katulu-tulu wal titi-titihu wal bileng-bileng wal kosletu. Ya, Bu, yang dimaksud cuma nama Rasulullah, Nabiuna Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulupai kepada yang terhormat, Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran pengurus yang saya tidak rincikan satu persatu. Begitu juga kepada para panitia penyelenggara Hari Besar Islam Masjid Al-Ikhlas, ibu-ibu majelis taklim yang selalu terselubung penampilannya namun kerjanya tidak ketinggalan. Begitu juga kepada yang terhormat dari kepolisian, Kapolsek atau yang mewakili dari Bimas dan Babinsa, juga dari Kementerian KUA mungkin ya, mohon maaf, tokoh masyarakat RT RW, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh bangunan, tokoh campuran, tokoh makanan, benar itu. Gak dan kawan-kawannya, ya, hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, saya mau tanya sebelum melanjutkan ceramah, bahwa percaya enggak, apakah Anda yakin kalau Nabi melakukan Isra Mi'raj? Yakin enggak? 11 orang ya. Saya ulang ya. Yakin enggak kalau Nabi melakukan Isra Mi'raj? Alhamdulillah. Izinkan saya bersumpah demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, yaitu Allah. Ini sumpah yang paling mahal diucapkan Nabi. Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, yaitu Allah, saya bersumpah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan Isra Mi'raj. Tenang, belum selesai. Dalam Al-Quran dikatakan yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Nabi Muhammad. Itu benar. Bukan Nabi pelakunya. Nabi itu diperjalankan, objek. Kalau Anda mau bahas hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, memang Nabi pelakunya.
Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Alalena, diri sendiri. Tapi ini Isra Mi'raj tadinya Nabi, Allah Ta'ala langsung penggeraknya, pelaksananya Allah. Nabi itu cuma diperjalankan. Jadi jangan salah paham, ini memang sejarah peristiwa Isra Mi'raj, tapi bukan Nabi yang dibesar-besarkan Allah. Makanya Al-Quran tadi ayat yang dibaca Ananda luar biasa. Sibuk nama terus pernah bagi-bagi mau. Masing-masing ada. Jangan mau minta punya teman. Sibuk sekali begini. Makanya tadi Ananda membaca begitu indah suaranya, tinggal diasah saja sedikit ini. Ini suaranya berat tadi, suaranya berat luar biasa. Makhraj sudah benar, tinggal diatur saja nafasnya. Ya, perhatikan Ki. Tadi dinyatakan dalam Al-Quran, saya perhatikan, linuriyahu min ayatina. Itu artinya untuk menunjukkan kepada hamba Allah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Nah, berarti yang hebat siapa? Allah. Yang melakukan siapa? Allah. Nabi diperjalankan. Dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada objek. Bu, Ibu, saya mengadakan perjalanan dari Makassar ke Parepare 2,5 jam. Itu masuk akal enggak kalau saya berjalan kaki? Saya diperjalankan sama mobil. Mobil yang berjalan. Saya itu objek, mobil yang subjek. Nabi itu objek, diperjalankan. Siapa yang perjalankan? Allah. Nah, dengarkan baik-baik. Jadi kalau ada yang bilang tidak masuk akal satu malam, tergantung siapa yang gerakkan waktu. Coba. Satu hari berapa jam? 24. Itu kalau bergerak dengan sendirinya. Tapi kalau saya yang gerak yang jamkan, satu hari berapa jam? Tidak sampai 1 menit. Paham tidak? Jadi Nabi itu tidak bergerak sendiri, digerakkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Makanya kalau ada yang bilang, nah lanjut sih kalau besar Miki cantik. Kalau itu di belakang main-main masuk akal. Kadang ding dan Lo perhatikan. Pulang pindah, aku belikan rokok 1 bal kalau gitu. Asalnya aku ganggu ceramah aku. Nah, ayo nak pintar. Habib doakan insya Allah jadi anak yang soleh, amin. Baik nak ya, jangan bersuara dulu, pintar. Nah, itu ustazah, muridnya ratusan perempuan. Ini ustazah, istriku di pesantrennya. Keras itu istri. Tapi kalau sama saya lembut. Loh, minta maaf karena ini istriku ini luar biasa. Orangnya kreatif, pintar, cerdas, cendekiawan. Saya ceramah kiri kanan, dia paling pintar cari uang. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang pintar cari uang? Karena di mana aku cok uangku nggak dapat. Aku taruh di lacian, nggak dapat pak. Di bawah lanjut kan ada pun. Makanya bapak-bapak terhormat Kubu Santi, besok-besok hilang wantak, jangkit langsung lapor Kapolsek. Lebih baik datangi istri, tak bicara baik-baik. Dek, kalau udah bagi 2 ki. Insya Allah langsung nada apa. 15 menit itu nada apa. Bu, main-main jangan. Nah, Bu, jangan mak gegap Parepare di, karena aku lupa-lupa. Mamaku saya lahir di Parepare, besar di Parepare, pindah ke Makassar. Bapakku juga lahir di Parepare, besar di Parepare, tinggal di Makassar.
Walaupun mamaku lahir di Sengkang, bapakku lahir di Sengkang, tapi besar di Parepare. Tapi saya kalau tidak ada kutok logat Parepare. Logat yang masih kutok saya satu di logat paling lembut di Sulawesi, itu logat Bone. Itu logat Bone Pak, pernah Kak di Bone datang, biar kucingnya logat tom. Meong meong. Tapi memang orang Bone itu paling lembut Pak. Bu, biar bagaimana paniknya orang Bone tetap lembut. Kebakaran di sebelah rumah anak kasih bangun suaminya. Aji bangun dulu, kebakaran di sebelah. Bangun suaminya, di mana kebakaran? Mulia kita kebakaran. Habisnya piye sama cerita mobil. Orang Bone memang mau bicara. Makanya ambulansnya Makassar itu beda sama Bone. Makassar, ninu, Makassar itu. Kalau Bone, tidur. Kalau Parepare mungkin lengkong bunyinya. Tidur. Wah, itu nggak pulang mas saya. Nggak kepungan orang Parepare. Bu, lanjut ya. Janji janji cerita. Ayo. Nah, yang dicerita. Ini besarnya. Buku sampai baik nah, pintar. Semua ya. Ayo, jangan ditunjuk-tunjuk. Kukirim ki umroh. Tapi tidak pulang dia. Dewa Palestina. Bu, lanjut. Memang anak-anak itu berkah. Cuma mau tidak mau harus ditenangkan. Betul? Nah, supaya ceramahnya tidak putus-putus. Nah, anak-anakku saya minta serius. Nah, lanjut. Jadi kalau ada yang mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj tidak masuk akal, jawab dengan tegas. Bukan tidak masuk akal, tapi lebih tepatnya akal Anda tidak masuk. Akal itu tidak masuk. Memang akal tak ini tidak mampu mencerna peristiwa Isra wal Tidak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sudahlah, Allah jika hanya saja Allah jika menginginkan sesuatu, cukup menyatakan terjadilah maka Ayo perhatikan, Bu. Ini jempolku. Kecil ini jempolku antara 1 senti kali 2 senti ke atas. Dari senti atas ini, jempol yang atas. 4 miliar manusia lebih di dunia. Tidak ada satupun sama garis jempolnya bagian atas. Betul? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak tahu tanda tangan, jangan khawatir, boleh ganti dengan cap. Ya enggak? Tidak ada sama. Tidak mungkin nih, Habib tidak bisa cap jempol. Tidak ada. Pasti bisa. Tidak ada sama biar di dunia. Tidak. Kenapa bisa? Bukan tidak masuk akal, akalmu tidak masuk karena itu ciptaan Allah. Campur tangan Allah. Makanya pembangunan pesantren, masjid jangan pakai akal, jangan pakai keyakinan sama Allah. Pokoknya kalau agama dijalankan itu Pak, bendaharanya Allah, bukan manusia. Manusia itu cuma mencatat, tapi Allah yang menghendaki sesuatu. Kadang-kadang itu proyek agama dipersulit. Kenapa? Mau diuji pengurusnya seberapa besar ikhlasnya untuk terus berjuang di jalan Allah, dan memberi kesempatan kepada umat bahwa sebenarnya proyek agama itu bukan miliknya pengurus, itu milik kita semua yang mengaku Islam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak 2 di belakang itu main jendela. Nah, yang itu lumayan. Habib itu tidak tahu sensitifnya tinggi sekali.
Nah, karena memang ceramah itu bukan dihafal tapi disusun, sehingga butuh konsentrasi. Jelas? Nah. Lanjut. Makanya jangan kita takut miskin. Jangan kita takut miskin. Wallahi, saya bersumpah, kalau urusan agama jangan pakai akal. Allah campur tangan. Bo, di zaman Nabi Pak, Nabi cuma mengumumkan, umat Islam butuh harta. Langsung Sayyidina Umar bawa hartanya, ditanya sama Rasulullah, "Kaifa tarakta ya Umar? Berapa yang sisa?" Sayyidina Umar menjawab, "Taraktu nisif atau sadaqtu nisif." Saya sedekah setengah, sisanya setengah. Sayyidina Abu Bakar datang lagi, lebih banyak hartanya Sayyidina Bakar. Ditanya sama Rasulullah, "Kaifa tarakta ya Abi Bakar? Bagaimana yang sisa di rumahmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Taraktu Allah Ta'ala wa Rasul." Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Bo, kemarin mendesak Kak butuh uang bayar besi. Mendesak Kak butuh uang bayar besi. Karena itu yang punya toko kurang sopan, pergi menagih di rumahnya mamaku. Nah, mamaku tidak mau Kak kasih pusing. Ditanya mamaku tuh? Dan itu istrinya bapakku. Tidak mau Kak kasih pusing. Langsung bilang sama istriku, bagaimana solusinya? Istriku tidak banyak bicara. Nah, buka ke kotak, nah hadiah emas dari bapaknya, karena bapaknya dulu bos showroom, sudah wafat. Nah, bilang begini, "Abah, ambil semua mini emas. Kau dek, tidak perlu, ambil semua. Asalkan keindahanku tidak berkurang tanpa emas." Apa aku jawab ke Dek? Di antara seluruh cewek cantik cuma kau yang saya nikahi. Nah, tanya Kak, kenapa? Karena kau dia mau sama saya. Bu, najwa. Tapi apa yang terjadi? Sekarang alhamdulillah semua bisa beli. Iya, kenapa? Usaha rutinnya jalan. Ada rutina. Belum pilih makan kenyang memang itu. Begitu enaknya gambarnya. Jadi kalau lapar lihat saja gambarnya. Wih, enak. Pabrik roti ya. Kenapa? Itu tadi. Nah, titik masnya jalan Allah, Allah gantikan lebih banyak. Nabi bersumpah, wallahi kata Nabi, "Mana kasamalun min sadaqah?" Tidak ada harta yang kurang gara-gara sedekah. Makanya jangan ragu urusan Allah. Ini Isra Mi'raj. Nah, ajak kita berpikir, jangan pernah pakai akal menghadapi urusan Allah. Betul? Allah Karim. Ibu. Orang dulu mengatakan apa? Banyak anak banyak. Itu karena pakai tepet. Dia tahu rezekinya anaknya ditanggung sama Allah. Orang dulu. Orang sekarang lain, banyak anak, banyak pusing, banyak pengeluaran, banyak anak. Betul tak? Betul. Iya. Bapakku, itu bapakku? Tidak. Suaminya tadi bapakku. Bapakku 11 tahun baru ada anak. Begitu dikasih anak 11 anaknya. Karena berdoa, ya Rabb, ikhlas Kak berapa tahun dikasih ke anak, tapi satu ku minta, kalau bisa kasih ke anak sejumlah lama saya menunggu. Untungnya bukan 20 tahun menunggu. Cek ini tinggal aku. Tapi apa yang terjadi? 11 anaknya tidak ada yang kelaparan, semuanya sukses. Tidak ada kelaparan. Orang sekarang gitu, selalu berpikir banyak anak, banyak pengeluaran. Makanya Isra Mi'raj ini ngajak kita kembali, hei umat Islam yang suka pakai akal, kembali kok. Kenapa? Isra Mi'raj tidak boleh pakai akal. Ini menyangkut kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemarin kasihan Bu, janda tua. Perhatikan, dengarkan. Dengar Ki, janda, anaknya kelas 1 SD 1, kelas 3 SD 2, kelas 6 SD 3. Waktu ditanya, bagaimana ini kasihan meninggal suamimu, siapa yang besarkan anakmu? Apa nak jawab itu perempuan? Istighfar kok.
Yang mencari rezeki memang wafat, tapi yang memberi rezeki tidak pernah wafat. Yang mencari rezeki boleh wafat, tapi yang memberi rezeki tidak boleh wafat, yaitu Allah. Apa yang terjadi, Bu? 3 anaknya, dengarkan. 1 pengusaha besar di Australia, perempuan, anak pertama. 2 profesor guru besar di Universitas Muslim Indonesia, ahli pertanian, sekarang jadi konsultan pertanian Kementerian Pertanian Pusat. 3 profesor sospol di Unhas, Universitas Hasanuddin, juga menjadi penasehat utama Menteri Sosial. 3 anaknya jadi orang besar, hanya dibesarkan oleh seorang janda miskin. Kenapa? Bukan tidak masuk akal, akal tak tidak masuk. Karena tidak boleh pakai akal. Yang mencari rezeki boleh wafat, tapi yang memberi rezeki tidak pernah. Kalau dihadapi dengan tepat, yakin. Negara apa lagi yang diserang sama Israel? Daerah apa? Gaza. Mau diganti nama itu. Karena kalau tidak diganti nama berkeliling terus. Kenapa? Mak gasak terus. Gasak itu berkelahi. Dan ada istriku orang Yaman keturunan Pasuruan. Ada tadarub bainan nas. Bang dah, ini Yaman. Kok Yaman Bu ya? Rayu belok kanan. Bu. Berapa lama diserang Gaza? 17 Bu. 1 tahun 5 Bu. Mau tahu, dengar kan baik-baik di TV Al Jazeera, kerugiannya mencapai 2.314 triliun. Itu kalau dibikin ikan kering najuni bunuh pari-pari. Bu, dibelikin bakso tak lacak bikin bakso mana dalam. Perhatikan, 2.314 triliun. Makassar Parepare perbaiki jalan Yusuf Kalla waktu itu jadi wapres, tidak sampai 10 triliun biayanya, 9 triliun lebih. 2.314 triliun. Hancur Palestina. Yang meninggal 38.000. Tapi bagaimana? Orang bilang, siapa yang bisa berhentikan Amerika siapa yang bisa serang Amerika Rusia? Tidak berani. Kalau Rusia menyerang, perang dunia 3, Korea Utara ikut, Kolombia ikut, semua ikut, Iran ikut, Cina ikut, perang besar-besaran. Jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi, harga ulang meningkat 3 juta. Jangan lalu. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya siapa yang berhentikan Amerika? Allah. Turunkan apinya 2 hari saja di mana itu? Los Angeles. 2 hari di api turun. Ratusan ribu rumah terbakar. Kerugiannya Amerika di majalah Times Amerika Serikat, kerugiannya mencapai 8.943 triliun. 3 kali lebih kerugian Palestina. Rumah hancur 4 kali lebih besar dari Gaza. Hebat, cuma 2 hari. 2 hari saja. Wallahi 2 hari saja Allah turunkan apinya labet kosapo. Barat Mekko. Bu. Lalu apa yang terjadi? Yang meninggal memang benar tidak sampai 200 orang karena sempat dievakuasi. Tapi hebatnya fenomena terjadi. Dengarkan baik-baik. Ada 1 rumah kayu. Di tengah-tengah ratusan ribu rumah terbakar. Rumah seorang mu'allaf Muslim, pegulat internasional, John Cena. John Cena tidak terbakar rumahnya. Semua heboh. Orang Eropa heboh, Amerika heboh. Apa yang terjadi? Lebih dari 200.000 umat dunia masuk Islam gara-gara mengagumi rumah John Cena tidak terbakar. Bu, kerugian Palestina 2.000 triliun lebih, Amerika 8.000 triliun lebih. Palestina 17 bulan, Amerika cuma 2 hari habis.
yang meninggal 38.000, yang masuk Islam 200.000 lebih. Begitulah Allah kalau mau turun tangan. Nah, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu. Makanya jangan ragu. Ibu, makanya saya ini jadi pendiri pesantren, Pak Ketua. Kadang-kadang saya tidur itu utangku 6 miliar, kadang tidur utangku 1 miliar lebih. Nyenyak tidurku, nyenyak makanku, kalau ada kaji unik makanku, tidak ada utangku. Iya. Saya kalau makan kayak tidak ada utangku santai. Kenapa? Dipikir tidak dipikir, tidak lunas ki. Betul? Yang kuserahkan saya Allah. Saya punya keterbatasan, tapi Allah tidak punya keterbatasan. Betul? Itulah tujuan Isra Mi'raj. Sebenarnya ilmu tauhidnya Isra Mi'raj ini dalam, mengajarkan Anda jangan mengandalkan akal. Bu, dengar pinah di Makassar, penjual gado-gado orang tua. Dengar kan? 3 anaknya sukses semua. 1 di kejaksaan, 1 di Polda, 1 di Polda, 1 di kejaksaan, 1 di Polda, 1 di DPRD provinsi. Orang tuanya cuma jual gado, anaknya 3 di 1 di mana? Kejaksaan, 2 di Polda, 3 di DPR, di provinsi. Kenapa? Jual gado-gado semua. Di kejaksaan jual gado-gado, di Kapolda jual gado-gado, di DPRD provinsi jual. Kenapa? Yang penting halal. Bu, yang pernah remehkan yang sedikit, karena tidak akan ada banyak kalau tidak disyukuri sedikit. Betul? Alhamdulillah. Semua nikmat wajib disyukuri kecuali 1. Wajar kini ilmu. Boleh? Sebelum lanjut, setuju? Semua nikmat wajib disyukuri kecuali 1. Setuju? Ya, tapi jangan marah. Janji dulu. Janji dulu. Janji? Oke. Semua nikmat wajib disyukuri kecuali 1. Suami tidak perlu mensyukuri istrinya. Belum pas selesai. Ini begitu. Bu, semua nikmat wajib disyukuri kecuali istri. Kenapa? Karena saya takut kak syukuri istriku. Pernah kak bilang, dek tidak mau kak syukuri kau sampai mati. Yang bilang kenapa bah? Takut kak sama Allah. Kenapa? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau mensyukuri nikmatku, saya akan tambah. Takutnya kau syukuri. Bu, yang bikin masalah. Bu, nantinya, bu, akan datang mati mobil gara-gara itu. Perhatikan. Jadi setuju ya? Namanya itu tidak. Ada saya punya teman, minta maaf ini. Sekitar umur masih 20 tahun, utang sama saya 100.000. Umur 20 tahun masih utang sama saya 100. Sekarang 2 pabrik parfum. Wallahi, saya bersumpah. Siapa mau tahu dan jalan-jalan di Makassar, di Jalan Sunu ada namanya Raja Wangi. Pemiliknya Habib Agil bin Abdullah Al-Hamid. 2 pabriknya itu di Surabaya. Rumahnya di Citraland 12 miliar dia belikan. Ada apartemen di Sudirman, dia belikan 6 miliar. Asetnya di mana-mana, gudangnya di Sidoarjo dia beli 25 miliar. Padahal waktu umur 20 masih utang sama saya 100.000. Padahal kalau mau dikeker-keker lebih banyak uang mestinya. Tapi ini tidak boleh pakai akal. Kalau Allah mau angkat seseorang ada caranya. Makanya yang lebih jangan sombong, yang kurang jangan berkecil hati. Dengarkan baik-baik Ibu. Kaya itu tidak bisa dicari. Yang diwajibkan dicari cuma rezeki kaya itu were. Pemberian khusus dari Allah. Biar ditaruh kepala tak di bawah, kaki di atas, cari kaya tidak bisa dikaya. Karena kaya itu tidak bisa dicari. Pemberian khusus. Pemberian khusus. Jelas ya? Jelas?
Yang penting jangan putus. Ini ada satu temanku, bukan teman, orang di Makassar. 2 bulan bekerja, 3 minggu kena buka. Hebat tak? Begitu datang setengah tahun, 5 buku kena buka dalam waktu 6 bulan. Dapat 1 tahun, lebih 10 ruko kena buka. Masya Allah. Begitu 1 tahun lebih 1 bulan dipenjara. Kenapa? Karena buka dipakai linggis. Pang. Dua bulan 3 ruko nabuka pakai linggis. Belum pikir dapatan. 6 bulan 5 ruko, belum pikir dapatan. 1 tahun lebih bisa 10 ruko, belum pikir dapatan. Lewat 1 bulan di penjara kedapatan. Bu, karena itu ya, jangan berkecil hati. Nah, lanjut. Selain daripada itu, memberi emosi. Apa yang saya panas? Jangan ke emosi, gak usah kayak itu. Bu, orang ceramah jadi emosi. Belum pas selesai. Aduh, Masya Allah. Biasanya saya ceramah kasih ketawa orang, baru ini saya dikasih ketawa. Oh, tapi ketawa itu sehat, ketawa itu sehat. Pernah Kak ceramah satu tempat di Makassar, ceramah lucu Kak, tidak ketawa gini. Saya tak betul lihat di kelas ini. Besok pindah Kak ceramah tidak lucu tentang orang tua, ketawa. Emosi Kak, nggak diterima. Keluar, hadang di teras. Bu, kemarin ceramah Kak tidak ketawa. Nangis, dek gagal lucu nak macawat. Lah Habib, lah dampang kenapa ya? Minta maaf Kak Habib, kenapa ya? Itu ceramah Kak kemarin baru Kak mengerti sekarang. Lambat loading. Beri kasih pemalasan. Enggak, nekir di HP. Bu, nekir di HP terus. Baru orang batal lah jadi giling-giling. Bu. Jangan hina orang gemuk nah. Orang gemuk itu Bu, dengar baik-baik. Ada 2 kelebihan orang gemuk, dikasih lebih 2 kelebihannya tidak dikasih sama orang kurus. Apa itu? Pertama, kelebihan berat badan. Nah, itu kan kelebihan, walaupun bukan kebanggaan. Yang kedua, kelebihan yang kedua, insya Allah orang gemuk dalam riwayat yang sahih duluan masuk surga daripada orang kurus. Yang kurus masuk tonji agak lambat sedikit. Kenapa? Nabi pernah bersabda, awwalu man yadda'i ilal jannah atkala fi wazni. Yang duluan dipanggil masuk surga yang paling berat timbangannya. Ya. Kenapa? Pak, aku tahu sih. Teman-teman. Fotonya kurus, gagal terus. Pernah Kak satu kali di dokter Nabi Lambib ke situ badan tak. Karena waktu itu 111,3 kilo. Akhirnya, Bu, dengan Niki. Nabi bilang dokter, bagaimana caranya dok? Jangkit makan nasi 2 bulan. Ya tidak makan nasi. Selama 2 bulan tidak pernah makan nasi. Begitu bersumpah demi Allah tidak makan nasi 2 bulan. Begitu 2 bulan kembali maka saya cek naik 111,7 kilo. Naik 4 ons. Mahal dokter, Kak Habib. Kenapa naik 4 ons? Datang nih Pak Prof. Makan nasi Pak Prof. Saya orang beragama tahu ilmu. Saat melanggar sumpah dosa mana mungkin saya melanggar dosa? Tidak mungkin.
Kenapa Le? Kan dilarang makan nasi. Jadi apa dimakan? Lontong. Besok malam makan lontong kan masih ada ketupat. Malam makan ketupat masih ada urasa. Malam makan urasa masih ada kak dominnya. Intinya orang batal apalagi leceng. Masuk saya tuh. Bu, terima kasih nak. Mudah-mudahan yang ketawa mengalami hal yang sama. Omong isapo. Nah, lanjut. Memang belum bikin menangis. Bu, lanjut. Jadi ulama itu kalau mau kaya gampang kaya. Tapi ingat baik-baik, ulama kalau pintar berpikir tidak ada yang dibawa mati kecuali apa yang dititipkan di jalan Allah. Betul ya? Iya. Kemarin ada yang datang sama saya, Habib mau ganti mobil, tak mobil listrik, belanja mau banyak bicara, titipin saja itu uang mata ringan dulu. Tidak mau ganti mobil, tak mata ringan mau dulu. Itu artinya dunia yang buruk. Itu kalau di belakangi dunianya buruk, seperti bayangan. Kalau kita buruk, capek. Pernah kita dengar lomba lari, pemenang pertama mengalahkan bayangan. Mati tuh. Pasti sama. Ya. Tapi kalau kita taruh bayangan di belakang, di mana kita ikuti? Betul? Iya. Bu, pernah kita ayam banyak anaknya? Pernah tuh? Kalau bagaimana caranya tangkap anaknya? 2. Ditangkap lagi 1, 3. Ditangkap 1 lepas ki. Ditangkap 1 lepas ki. Betul? Nggak bisa paling banyak di tangan ki. Ditangkap 1 lepas. Ujung-ujungnya nabur ki mamana. Betul? Betul nggak? Iya, tapi kalau pintar, kijang ditangkap ya anak, tangkap di mamana. Anaknya itu nanti ikuti ki. Begitulah orang kalau mau menjalankan agama. Allah kita kejar, dunia nanti nak kejar insyaallah. Betul? Bu, saya kasih permisalan lagi, boleh? Boleh. Air akhirat, dunia gelas. Saya ulang, air apa? Dunia gelas. Kalau saya minta misalnya, Bu kasih kak gelas, ibu kasih apa? Enggak, ibu kasih gelas itu apa? Dunia. Ibu saya minta gelas, ibu kasih gelas, kasih apa? Dunia. Ibu kasih gelas. Ada airnya? Enggak ada, karena saya minta gelas. Tapi kalau saya minta sama ibu, Bu, air dulu Bu. Air ikut gelas. Begitulah orang yang sibuk minta dunia, kadang dikasih dunia, akhiratnya tidak ikut. Tapi kalau dia pintar, dia minta akhirat. Kalau dia minta akhirat, dunianya ikut. Jelas ya? Bu, jelas? Makanya saya kupesan istriku, biarkan Miki hidup sederhana, betul? Makan nasi tempe tahu sudah yang penting sampingnya ayam, cumi, udang, ikan kering jumi, ya, kambing, daging. Ya, jelas. Hadirin al-hadirat, selain itu Isra Mi'raj juga menggambarkan bagaimana sholat. Ibu, ada orang pernah datang ke rumahku. Ayo, ya. Anakku saya 13 tahun sama 11 tahun tidak ada satupun main HP. Wah, kalau mungkin dia anak sukses, jangan kasih pakai HP. Wallahi, saya bersumpah wallahi, Bu, anakku kemarin datang ke rumah nenek, mamaku, anakku baca Ar-Rahman, Al-Quran, jadi kaget di mamaku, apa nak surah Ar-Rahman, karena hampir minimal juz. Ya laki-laki bentar lagi dikirim ke Pasuruan. Kenapa kuncinya? Tidak ada pegang HP. Tidak bisa. Kandat tokak sampai nawalang.
Kalau ada anak mau sukses tapi pegang HP, nggak bisa. Bu, kasihan. HP ini jangankan anak nak rusak, pernikahan nak rusak, betul? Iya. Ada pernah orang bilang, Habib, mata lekat si mobil ini, kenapa main HP terus, begini-begini tuh. Iya, jangan lalu, na'udzubillah nih. Saya bilang sama istriku, kita komitmen depan anak jangan sentuh HP kecuali menelpon dan terima telepon. Selebihnya tahan. Karena kadang orang tua itu nalepak udara sendiri. Nah bilang anak jangan main HP, baru dia main HP. Jangan banyak larang anak, banyak dikasih contoh. Karena itu anak kertas putih. Apa nak lihat itu nak contoh. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan bersih. Innama abawahu yuhawidani yunasirani yumahisani. Hanya saja bapak ibunya lah yang memberi warna. Mau merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Jelas ya? Jelas? Tuh. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita semua soleh-soleha. Amin. Nah, mari kita lanjut. Berbicara tentang sholat. Tapi langsung saya ke intinya. Pernah ada orang datang ke rumahku. Nah ketok pintuku. Assalamualaikum beb. Buka nih. Waalaikumsalam. Pasca ada di rumah. Kenapa Ki Pak Haji? Habib tabik. Ku ganggu Ki. Tidak tidur Ki. Jangan tidak. Karena ku buka kami ke pintu. Karena kalau tidur Kak tidak bisa buka pintu. Nasa-nasa minta buka nih mata aku. Kasih mata resi. Tidak tidur Ki. Mungkin maksudnya itu tidak mengganggu jadi tidur, tapi terpotong. Usul masuk, bertanya Ki Habib, mau Kak bertanya apa itu Haji? Apa hakikat dari sholat? Wih, tahu anak, baguslah pertanyaannya. Bahasa benda. Bu, selama ini kita sholat, tapi masih kasar sama tetangga, betul? Sholat tapi masih makan uang riba, betul? Sholat tapi mulutnya masih al-capila wal cerewet wal macala-cala. Sholat tapi masih baku bombe. Sholat tapi masih baku ege. Kadang itu ada ini ustazah pusing didatangi anggota majelis di Makassar, dekat rumah Mas. Habib, ustazah begini. Sebentar lagi. Kukira sama di anggota majelis. Dan lain itu gengnya ya. Anggapan kapling konyolnya. Tidak ada innamal mu'minuna ikhwan. Orang beriman itu bersaudara. Untuk apa mengabdi sama masjid kalau kita saling menyakiti hati satu sama lain? Untuk apa? Tultal. Coba lalu Niki. Kenapa ada orang sholat masih bermaksiat? Anda jangan kira orang korupsi di Indonesia itu tidak sholat. Ustadz yang berani pasang tarif itu sholat. Tidak sholat. Yang pasang tarif sholat. Menteri Agama yang mengambil setengah jatah haji, nah jual 275 juta per orang. 100.000 orang lebih dijual 275 juta. Bapak-bapak, buang itu kau ya. Sholat. Mereka sholat semua. Jangan kira ustadz yang menghina penjual ST itu tidak sholat. Tapi tidak mendapatkan hakikat sholat. Makanya boleh saya jelaskan hakikat sholat. Karena banyak orang kan, maafin ya, sudah sholat isya, pulang ke rumahnya, nalangi coba ibu, dengar Ki. Ada di asing ibu bilang begini, Ustaz, apa
Apa yang kuceritakan bukan gosip, itu fakta. Bu, namanya gosip harus fakta. Karena kalau tidak fakta, itu namanya fitnah. Jadi menceritakan kejelekan orang lain, kalau benar itu namanya gosip. Kalau salah, fitnah. Ada tuh ibu-ibu bilang begini, Habib, saya alhamdulillah, maaf ya Habib, tidak pernah ceritakan kejelekan orang lain, tidak kusuka cerita. Bagus. Tapi kudengar nih sama ji. Ibu Capila sama ibu O sama ji dosa. Itu ibu O. Enggak tahu ibu O, enggak tahu ibu O. Kemana cerita sudah? Untuk Kiani itu anu. Oh. Masa? Oh. Di mana? Oh. Biasa itu masih kiri. Astagfirullah. Oh. Sama siapa? Oh. Ini nih ibu onde-onde sama ibu Capila. Bo. Serius kayak ini, nggak main-main. Kayak banyak tersinggung deh. Bo, Pak, tidak mungkin itu Pak. Orang Capila berteman sama orang Capila, tidak mungkin. Berkelahi itu kalau berteman berkelahi. Biasanya itu akrab. Ibu Capila berteman sama ibu. Ada hobi macarita, ada hobi mangkalinya. Itulah pasangan yang ideal, yang awet sampai mati. Itu nih ada rahasia ilahi. Ini, nah tampakkan semua yang sebenarnya. Memang jarang ya. Ibu, iya, al-mutakallim wal mustami' yastawi dhammuhu indallah. Yang ngomel sama yang mendengarkan sama dosanya di hadapan Allah. Tas 100-an. Hati-hati, bukan tas setengah. Bu, ada tahu bilang begini, Habib, saya itu paling anti kak gosip. Dengar, bagus, tapi dalam hatiku, dalam hatinya, macam itu. Kalau si kucing itu batal itu sana jalan, batal esok cerita itu yang macam mana? Kita mengerti hati nama ngomong. Dosa kesepuh. Sama ji, Bu, ibu. Biasa itu kalau datang di pengantin duduk-duduk, itu lagi baginda pakai kemarin sama. Sepatunya tetap yang populer itu di Indonesia. Ini senyum negara yang kemarin terus. Siapa kemarin bukan diselingkuhan nih. Kalau situ dia mau petunjuk. Dalam hati nak ke rumah. Dalam hati nak ke rumah. Bo dengan dulu. Dosa benda. Belum pikir jawab. Kita mau balik cara kalau lebih tahu. Bo, dosa benda. Mau kedengar ki di zaman Nabi, istrinya Nabi datang sama Nabi. Nabi mau keluar sama temanku pergi di sana. Nabi bilang Nabi, maaf saya adil tulak, saya izinkan kok, tapi ihdar bil ghibah, hati-hati kok Bo. Pergi ke orang apa bilang istri Nabi? Dengarkan bilang istri Nabi. Wallahi ma takallamtul harfan. Saya tidak mau bicara walaupun ma uridu an atakallama wala harfan. Saya tidak mau bicara walaupun satu huruf. Baik, jadi pergi sama temannya atang yang bicara. Biasa keluar rumah tidak bersuara. Berbusa nih. Kalau tidak nantah itu masuk. Biasa lapor boom. Bohong, presto biasa lihat presto. Begitu kalau benar aja. Pada patutun na presto ini. Bohong. Panci presto kamu. Jangan lalu tidur lampu bukan lampu itu boom. Taruh ini. Perhatikan Ki. Pergi istrinya Nabi, pulang Nabi bilang, wajatu karihatal ghibah min famik, aku cium bau gosip dari mulutmu. Menangis. Nabi, wallahi ma takallamtu ghibah wala marah.
Demi Allah Nabi tidak pernah bicara walaupun satu huruf tidak pernah bicara. Apa Nabi bilang? Nabi wallahi ma kadzabtu bi kalami. Demi Allah saya tidak pernah bohong dalam bicara. Ma wajadti fi tariq. Apa yang kau dapat di jalanan? Deh, itu kan Nabi bu, ngacium bau gosip, ngacium. Apa yang kau dapat di jalanan? Nabi dan istrinya Nabi, dapatkah orang gemuk pakai baju ketat? Jangan lagi dapatkah orang kojo pakai baju longgar? Dalam hati ikut Nabi, bagusnya bajunya gemuk dipindah di kurus, bajunya kurus dipindah di gemuk. Dalam hati nah, apa Nabi bilang? Nabi dalika minal ghiba utlubu alaihi ma fa illam tajid afwan ana zaujila bima yaumal qiyamah. Pergi kau cari kedua perempuan, minta maafnya. Kalau tidak memaafkan kau di dunia, saya suamimu di hari kiamat tidak bisa selamatkan kau. Tidak bisa masuk surga, bu. Biar sujud ki sampai na pecah tehel sujud ki naik umroh ki mondar mandir sampai na hafal ki orang travel. Begitu sering tak berangkat umroh, tidak pulang-pulang ki umroh ki terus. Tapi kalau menyakiti hati orang tidak bisa masuk surga. Tapi hati-hati. Hati-hati, naudzubillah min. Perhatikan. Kenapa orang sholat seperti itu? Mau tahu? Karena belum mendapatkan hakikat sholat. Ayo perhatikan, apa itu hakikat sholat? Dengarkan. Ada dua hakikat sholat. Yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Hendaknya kalian menyembah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak mampu seolah-olah melihat Allah, yakinilah Allah melihat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, antadzakarallaha fi dakhil salah fi kharij salah. Berusaha mengingat Allah di luar salat maupun di dalam. Perhatikan. Tadi salat merasa melihat Allah. Kalau tidak mampu, yakinilah Allah melihat kita. Yang kedua, mengingat Allah di luar salat maupun di dalam. Sekarang saya sampaikan dengan baik-baik. Ibu bisa enggak ingat Allah dalam sholat? Jawab saja bijaksana. Susah enggak? Iya jelas. Baru kita takbir Allahu Akbar itu anakku satu wilayah itu ada. Belum tadi itu belum kan ya. Datang semua, betul? Yang lupa diingat semua, betul? Bisa enggak kita ingat Allah dalam sholat? Susah ya? Nah, mau enggak ingat Allah dalam sholat? Mau enggak? Saya katakan tidak susah asal Anda mau berjuang. Caranya bagaimana? Berjuang mengingat Allah di luar sholat. Kalau Anda sudah berusaha mengingat Allah di luar sholat, maka otomatis di dalam sholat mudah mengingat Allah. Kenapa? Bahasa simpelnya, di luar sholat saja mengingat Allah, apalagi dalam sholat. Ketika saya dibawakan serangan fajar, bayangkan fajar yang antar ini. Bu, agi fajar 500 juta nantar. Kalau saya tidak ingat Allah, ku terima. Tapi ku ingat ya Allah, Allah karim. Jangan. Ketika ada orang tanya, Habib, bajak tak berapa, Habib? Apa jawabanku? Allah wa Rasuluh a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang saya andalkan, tidak beranikan. Saya bukan penjual. Berapa yang kau titip itu rezekinya pesantren. Seandainya tidak teringat Allah, akhirku sebut mau sabtu. Tidak sedikit Ustaz pasal tarif kan? Hah? Bu? Sering sini. La ilaha illallah. Hah? Minta maaf. Saya bukan mengapa katakan ini, ada ustadz membatalkan acaranya orang miskin gara-gara orang kaya. Makanya Haji Uni saya bilang, Haji tunggu dulu nah, nego sama di Makassar. Kalau mengalah di Makassar, aku kasih hari Jumat. Begitu saya nego di Makassar, berhasil. Haji Uni, Bismillah hari Jumat. Coba tidak jadi, tidak bisa kasih. Biar disokong ikan kering satu truk. Tidak bisa. Karena kenapa? Ingat Allah. Ada perempuan cantik yang tidak halal, langsung stop. Kenapa? Ingat Allah.
Paham enggak? Bu, bahaya loh ini. Kalau tidak ingat Allah, habis Ki. Bahaya. Kenapa? Nabi Adam saja Pak satu di larangannya tidak mampu menghadapi. Tidak mampu kalau bukan karena pertolongan Allah. Makanya berusaha ingat Allah di luar sholat. Kalau ingat nih Allah di luar sholat, dalam sholat otomatis. Sekarang muncul masalah baru. Masalahnya apa? Susah mengingat Allah di luar sholat. Betul enggak? Kenapa? Jangankan di luar sholat, mengingat Allah dalam sholat saja susah, apalagi di luar. Itu yang benar Pak. Mau enggak saya kasih cara bagaimana caranya ingat Allah di luar sholat? Mau? Buka Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dengarkan ini. Wa dzakara qad aflaha man tazakka. Apa artinya? Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dosanya baik kepada Allah maupun kepada sesama. Setelah itu wa dzakara asma rabbih, maka dia akan dihadiahkan oleh Allah cenderung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin istighfar, orang yang rajin minta maaf, orang yang rajin bertobat, orang yang rajin sholat tobat, rajin membersihkan dirinya, dapat hadiah dari Allah, dikasihkan apa? Wa dzakara asma rabbih, mudah mengingat Allah. Setelah dia mudah mengingat Allah, maka fasalla, kemudian dia masuk dalam sholat dalam keadaan sholatnya yang hakiki. Jadi sudah tahu jawabannya? Cara mengingat Allah dalam sholat bagaimana? Berusaha mengingat Allah di luar. Cara mengingat Allah di luar sholat bagaimana? Harus rajin membersihkan diri. Kasar-kasarnya begini Pak, jangkik tersinggung di, tidak mungkin Allah masuk ke jiwa kita masing-masing kalau kita Allah kan maha bersih. Allah itu cahaya. Allah itu cahaya, maha mulia, maha bersih. Mau masuk di daerah yang kotor, tidak pantas. Allah tidak ridho. Bagaimana caranya memasukkan Allah? Bagaimana caranya memasukkan Allah? Bersihkan diri tak. Bersihkan. Istighfar setiap saat. Salat tobat setiap saat. Nabi bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumi amarat. Demi Allah kata Nabi, saya tidak pernah tinggalkan istighfar setiap hari 100 kali. Orang yang tidak punya dosa istighfarnya 100. Kita yang ngalami dosa berapa istighfar? Betul apa enggak? Kita ini Pak banyak sekali dosa. Tidak percaya bilang banyak dosa tak? Tidak percaya? Bu, mengingat Allah dalam sholat wajib apa enggak? Sedangkan apa yang Anda ingat dalam sholat? Mengingat selain Allah dalam sholat dosa apa enggak? Ya kenyataannya setiap hari seperti itu. Semua sholat kita yang diingat bukan Allah, berarti tiap hari menghasilkan sholat tak saja mengandung dosa, apalagi bicarakan, apalagi banyak dosa. Bagaimana Allah mau masuk kalau diri tak dalam keadaan kotor? Bersihkan diri tak dari dosa. Baru nanti setelah Anda bersih, mengingat Allah di dalam sholat, masuk dalam sholat, kembalilah nanti sholatnya menghasilkan ingat kepada Allah dalam setiap hari. Terakhir, Ibu, pesantren, perhatikan. Ada satu pesantren, dengarkan baik-baik. Pesantren ini banyak santrinya. Ayo, satu pesantren banyak santrinya. Tapi ada satu murid protes astagfirullahaladzim. Semua murid protes. Kenapa? Ada satu murid lebih dicintai sama kiainya daripada yang lain. Kasar-kasarnya apa nih? Kiainya itu pilih kasih. Akhirnya demo kecil-kecilan. Kiai, kami minta keadilan. Nah bilang kiainya, kenapa Ki? Kenapa Anda lebih cintai yang satu daripada kami semua? Jangan. Nah bilang kiainya, oh itu kalau mau kotok jawabannya
Besok nak datang ki sudah sholat subuh, bawa ayam tangan kiri, pisau tangan kanan. Dengarkan. Semua bawa. Sudah sholat subuh, ayam tangan kiri, pisau tangan. Kata gurunya, sekarang laksanakan tugas kedua. Potonglah itu ayam di tempat tidak ada satupun yang melihatmu. Ada yang potong di kamar mandi, ada yang potong di bawah ranjang, ada dalam goa, ada dalam semak, ada dalam hutan, ada di tengah laut, macam-macam. Semua murid potong itu ayam, kecuali satu murid yang paling dicintai. Wah, diejek. Ya Syekh, coba lihat, kami semua melaksanakan tugas. Itu murid yang Anda cintai tidak memotong ayam. Kata Syekhnya, mau dengar jawabannya? Kata Syekhnya, jangan kau buru-buru salahkan nih, tanya-tanya dulu. Nah, sini kina, kenapa tidak memotong itu ayam? Syekh, maafkan Kak Syekh. Kenapa? Tidak bisa Kak. Loh, kenapa kau tidak bisa? Karena tadi kita bilang potong itu ayam tidak ada satupun yang melihatmu. Tidak bisa Kak. Muka potong di kamar mandi, ada Allah lihat Kak. Di hutan ada Allah lihat Kak. Di semak-semak ada Allah lihat Kak. Di goa ada Allah lihat Kak. Di bawah ranjang ada Allah lihat Kak. Di mana-mana tempat ada Allah yang lihat Kak. Apa kata Syekhnya? Itulah alasannya saya lebih cintai dia daripada kalian semua. Karena itu muridku merasa dipandang oleh Allah Subhanahu. Itulah hamba yang memperoleh hakikat Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan kenapa? Karena ada dua, selalu mengingat Allah dalam segala tempat, dan yang kedua merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kesempatan ini membuat manfaat. Tapi Ibu, ada lelang di pesantren toh 500.000 per meter, sisa 225 juta khusus jendela. Total pesantren 500 jutaan. Saya rasa loh ya, bahasa saya begini. Kalau saya disuruh tanya, Habib, mana lebih besar pahalanya, menyumbang masjid atau pesantren? Saya jawab, boleh saya jawab? Ini. Kalau Anda menyumbang masjid, besar sekali pahalanya. Mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Akan tetapi kalau hitung-hitungan pahala, lebih besar pahalanya pesantren daripada masjid. Kenapa? Masjid itu berjalan pahalanya bukan 24 jam. Hanya pada saat masjid itu dinyalakan. Paham ya? Cuma 5 waktu. Ya ujung-ujungnya kalau ada acara, ya. Tapi pesantren 24 jam, setiap detik Anda dihitung pahala. Kenapa? Tidurnya santri itu sudah pahala. Tidurnya orang talibul ilm dihitung zikir oleh Allah. Naum talibul ilm fahuwa dzikrun indallah. Orang tidurnya orang yang menuntut ilmu di jalan Allah itu zikir. Sedangkan bayangkan apa kegiatannya anak-anak, mulai bangun tidur sudah sholat tahajud, lanjut sholat subuh, lanjut hafalan, lanjut zikir, lanjut ini Pak. Ibu saja yang ibadah belum tentu bisa maksimal. Minimal jadi orang cerdas. Kasar-kasarnya begini, Habib, tabiknya tidak bisa Kak maksimal ibadah, tabik kutitip pesantren Pak, minimal dapat Kak pahala maksimal 24 jam dicatat pahala. Masya Allah. Dengar Ibu, Habib ini pernah datang di Kalimantan. Ada Kalimantan Pak, 1 jam naik pesawat ke Balikpapan, 2 jam naik mobil ke Samarinda, 48 jam naik kapal kayu lewat Sungai Mahakam, 48 jam naik kapal kayu ke Sungai Mahakam, 84 kilo naik gunung sama istriku Kak. Apa nak bilang istriku?
Kukira cinta tak yang dalam, ternyata dakwah tak lebih dalam. Woi, 48 jam naik kapal, naik lagi 84 kilo. Dapat ke masjid, mimbarnya nggak pakai beranak anjing. Ku bersihkan itu masjid, ku usir anjing, ku pagari masjid 2 meter keliling pakai bambu. Saya menggargaji. Di situ Pak, kakeknya meninggal. Kalau ada ilmunya nak masak, nak makan kanibal supaya ilmunya pindah daerah-daerah. Lalu apa yang terjadi? Saya langsung kasih bambu, lalu tinggal di sana mengajar anak-anak mengaji sejak 2007. Saya ambil anak-anak dari Jawa, saya bayar 1 orang 5 juta, 10 juta 2 orang. Kucarikan dana. Sudah itu kutarik putra daerah 10 orang ke Jawa, mondok satu suku satu orang perwakilan. Begitu selesai 8 tahun menuntut ilmu, 2018 pulang ke daerah masing-masing. Kubelikan tanah 1 hektar 30 juta, tanah adat. Dapat 2 hektar bangun pondok, sudah 400 lebih masuk Islam. Masjid sudah 3 yang berdiri. Kemarin saya datang kontrol sama istriku, datang perempuan sama istriku, tapi perkenalkan saya hamba Allah yang dimasukkan Islam sama suami tak. Lebih 400 orang masuk Islam. 3 masjid terbangun, 2 pesantren jadi. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Nggak ditahu jawabannya. Gara-gara 1 santri yang berhasil. Mengerti maksudku? 1 santri berhasil menghasilkan 400 mu'allaf, 3 masjid di daerah kampung pelosok, 2 pesantren, masyarakat bisa belajar gara-gara 1 santri yang Allah. Bisa dibayangkan kalau semua pesantren itu santrinya berhasil, lalu setiap santri bangun 10 masjid. Muridku di Makassar yang bangun masjid sudah 18. Anggota majelisku yang bangun masjid sudah 18. Saya catat, saya resmikan sendiri. Bagaimana nih kalau 100 muridnya seperti itu? Sekarang saya mau tanya, mana lebih besar pahalanya, masjid atau pesantren? Karena itu umat Islam Pak. Kalau masjid semangat ki menyumbang, kalau pesantren amikir ki menyumbang. Ma pikir ini, cek demo pahalanya. Sahabat bilang sedikit pahalanya. Luar biasa. Bu, 80 anak yatim saya bina berangkat ke Pasuruan. Semua ranking, alhamdulillah prestasi bagus. Kalau bukan karena jasanya 1 anak pesantren. Bagaimana nih kalau Allah, berapa murid nanti datang itu Pak Ketua? 200 rusak kalkulator malaikat. Paham enggak? Kesempatan belum tentu datang 2 kali. Bu, Anda adalah masa perintis, Anda bukan masa pewaris. Betul? Ini masa perintis namanya, merintis. Ini adalah umat perintis. Kami bukan umat pewaris. Tahu umat pewaris? Anak-anak tak nanti umat pewaris. Anda umat perintis yang dipasang namanya di hadapan Allah, yang berjuang membangun pesan. Ayo, kesempatan 500 juta itu tidak seberapa dengan mas tak. Daripada pakai mas penuh tangan, tidak bisa bengkok tangan dan taruh mas. Ada tugas itu ini. Cincin penuh. Beli sayur berapa ke sayur tak? Rantai besar, kalau besar kira rapu udang. Tidak ada itu semua, tidak mulia di hadapan Allah. Yang kesemulia di hadapan Allah apa yang sudah dititip di jalan. Biar nih pakai cincin emas palsu, tidak ada yang tahu ki. Tapi Allah tahu ki emas tak nasib pangan ki di akhirat. Jelas ya? Mudah-mudahan semangat ki. Ayo fastabiqul khairat. Jangan ki mau setengah-setengah. Ayo angkat tangan. Apa butuh lelang di hari? Berani kita tuh? Boleh. Ada yang berani? Angkat tangan. Mau 1 meter, 2 meter, 3 meter? Silakan. 1. Catat nama panitia 1 meter. Siapa lagi? Yang malu-malu. Yang kita akan miskin, Habib doakan semua yang nyumbang ini malam dilipat gandakan rezekinya sama Allah. Baik, mak pikir ngopi. Bu, Habib, banyak kebutuhanku, banyak iniku, gara-gara banyak kebutuhan tak.
Itu sumur bor keluar banyak gara-gara dikorbankan sedikit. Nanti keluar tidak ada batasnya. Begitulah orang yang punya iman sama Allah. Ayo sekali lagi angkat tangan. Ada yang mau 1 meter pertama? Ada 1 meter kedua? 1 meter kedua atas nama Musyahidah. Ini Habib jangan riak. Salah satu ibadah yang sunnah terang-terangan ada 3. Ibadah yang sunnah terang-terangan, amal jariah sunnah terang-terangan. 2 kurban sunnah terang-terangan. 3 berjamaah ke masjid sunnah terang-terangan. 3 ini ibadah sunnah terang-terangan. Jangan malu. Siapa lagi? Meter ketiga. Jangan takut hilang pahala. Siapa namanya? Ibu Mulyana. Meter ketiga. Siapa lagi? Ayo. Bu, biasanya boleh angkat tangan bulan depan hidup terbayar, boleh ya, kata gua. Boleh angkat tangan sekarang, bulan depan dibayar. Berkat angkat tangan tak, rezeki kita dicukupkan insyaallah. Kalau mungkin lihat dunia ini, mungkin lihat gambarannya dunia. Pernah kita buka puasa, beli es pisang hijau, beli es buah, air kelapa, makanan, ini. Begitu satu panada dimakan, mesumik. Ini yang sisa ini, dunia ini. Yang sisa itu dunia. Tidak ada dibawa mati. Ayo. Sudah cukup? 3 meter. 3 meter. Kenapa Yuni tidak tangan? Menyusul. Ayo angkat tangan supaya terpancing. Yakin aku. Ya. Yuni meter keempat. Yuni itu sebenarnya nggak mau ketahuan tapi 10 meter Yuni. Ada lagi. Jangan ragu. Wallahi wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun nikmat Tuhan ceritakan supaya orang termotivasi untuk bergerak. Ada lagi? Bismillah. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, ditutup doa. 500.000 per meter. Bapak-bapak bagaimana? Biasanya itu bapak-bapak tergantung menteri dalam negeri. Kalau menteri dalam negeri tidak angkat tangan, tidak mau yang angkat tangan. Kalau Habib tidak berani angkat tangan, bukan tidak berani, tapi tanda kutip hukumnya dalam Islam, saya dibatasi dengan utang yang melimpah. Ini saya mau pantang masyarakat di sini. Ada lagi? Ayo, cukup. 1, 2. Kalau ada yang angkat tangan, hitungannya diulang. 2,5. 2,6. 2,7. 2,8. 2,9. 2,91. Nah, cukup ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Ada. Sama-sama. Ya, siapa nama tak? Ibu Baya. 1 meter. Ada lagi? 1 meter juga. Siapa nama tak? Haji Aisyah. Ibu Baya, Ibu Aisyah, 1-1. Ada lagi, ayo. Biasanya itu kalau mau gedung langsung tak angkat sendiri. Berapa meter ini hari? Ayo. Itu kalau tidak salah itu butuh sekitar berapa meter itu? 500.000 ke 200 juta. Banyak meter insyaallah. Yakin kita? Wallahi Bu. Sekali lagi, kalau ditanya mana besar pahalanya, pesantren atau masjid? Sampai situ Anda paham. Cukup sampai situ Anda paham. Nah, kalau tidak angkat tangan ini hari, mudah-mudahan nanti ada hamba yang menyusul Bu.
Ikhlas itu urusan hati, tapi syiar, motivasi itu juga dianjurkan, ya. Dianjurkan. Mari kita berdoa. Cukup sementara ya, panitia. Cukup sementara. Panitia, cukup sementara ya. Oke, mari kita berdoa. Pak Ketua, izin tutup doa. Tapi ditutup doa. Tapi ayo, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami semua berkumpul di tempat ini memiliki hajat dan kebutuhan yang berbeda-beda ya Allah. Kami tidak mampu utarakan satu persatu, tapi Engkau Maha mengetahui. Kabulkan hajat kami di dunia maupun di akhirat. Mudahkan segala urusan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Karim, jika acara ini berpahala ya Allah, hadiahkan pahala yang sama untuk keluarga kami yang tidak sempat hadir, khususnya orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami, sebab mereka lah kami bisa beramal soleh. Allahumma ya Allah, jika ada keluarga kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada keluarga kami yang belum terbuka jodohnya, buka jodohnya yang soleh-solehat. Ya Allah ya Karim, jika ada keluarga kami yang belum Kau anugerahkan keturunan, anugerahkan keturunan yang soleh-solehat. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah rahmah. Anak-anak kami jadi anak yang soleh-solehat, membanggakan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat. Ya Allah ya Karim, tanamkan keyakinan kepada kami ya Allah, bahwa semua kekuasaan yang tidak mampu kami cerna dengan akal, kami imani dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tentunya segala yang terlibat dalam acara ini, baik berupa materi maupun moral ya Allah, ganti pahalanya di sisi-Mu berupa berlipat ganda ya Allah, dan rezeki yang melimpah di sisi-Mu ya Allah. Ya Rabb, hamba-Mu yang setelah menyatakan lelang ini malam, lipat gandakan rezekinya berlipat ganda ya Allah. Yang belum sempat ya Allah, cukupkan ya Allah, untuk kemudian hari ikut berjuang memakmurkan pesantren agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, masa depan Islam bukan terletak kepada tempat ibadahnya saja, tapi masa depan Islam terletak kepada anak-anak yang mana berusaha untuk kami didik lebih mengenal agama-Mu, demi untuk mengembangkan Islam lebih besar dari sebelumnya ya Allah. Karena itu ya Allah, makmurkan pesantren, lancarkan pembangunannya, cukupkan kebutuhannya, lebihkan bahkan ya Allah, agar kiranya pesantren terus mencetak generasi-generasi yang lebih membanggakan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat. Ya Allah ya Karim, kami juga bermunajat kepada-Mu ya Allah. Pilkada telah berakhir, wali kota yang terpilih anugerahkan hidayah dan kekuatan untuk menjadikan Parepare lebih baik dari sebelumnya, untuk tetap menjaga citranya menjadi kota yang beriman dan berakhlak. Ya Allah, jauhkan kota ini dari musibah, jauhkan kota ini dari malapetaka, jauhkan kota ini dari hal-hal yang Engkau tidak ridhoi. Anugerahkan ya Allah kesadaran para pemimpin kami untuk menutup semua tempat maksiat, baik yang terang, yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami juga bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ekonomi kami yang mungkin sempat goyang atau mungkin sampai sekarang belum stabil, berkahilah ya Allah, agar kiranya kami juga bisa berbuat baik untuk agama-Mu dan untuk masyarakat sekitar kami ya Allah, dan khususnya untuk keluarga kami ya Allah. Ya Rabb, detik-detik kami memasuki Ramadan, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sehingga keberkahan pun berlipat ganda di bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Rabb, anugerahkan kami di bulan Ramadan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, dan kelipatan pahala di dalamnya, semangat ibadah di dalamnya. Anugerahkan kami kekuatan untuk menghatamkan Quran berulang-ulang, sholat beratus-ratus rakaat ya Allah, puasa yang betul-betul ikhlas. Ya Allah, anugerahkan kami kekuatan bangun di malam hari untuk istiqomah malam hari, khususnya di malam akhir bulan suci Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan ini lebih baik dari tahun lalu ya Allah. Namun jangan jadikan Ramadan ini terakhir bagi kami. Panjangkan umur kami untuk terus menambah amal soleh, demi untuk mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, jika orang tua kami tidak ikut lagi Ramadan tahun ini ya Allah, anugerahkan pahala yang sama apa yang kami dapatkan ya Allah, karena kami beramal itu berkat jasa mereka ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina. Ya Rabb, entar lagi Idul Fitri ya Allah, kami tidak lagi mampu mengucapkan minal aidin wal faidin kepada ayahanda dan ibunda kami ya Allah, tapi sampaikan di alam barzah ya Rabb.
bahwa anaknya sangat cinta dan rindu kepadanya. Minal aidin wal faidin, ya Allah, buat orang tua kami khususnya menjelang masuk bulan puasa, agar kiranya Engkau ampuni dosa kami dan orang tua kami pun mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rabb, gerakkan hati kami untuk saling mengampuni, ya Allah, menjelang masuk bulan puasa, sehingga masuk bulan puasa kami dalam keadaan bersih, kuat beribadah, taat kepadamu, istiqomah hingga akhir daripada Ramadan. Dan begitu juga ya Allah, berikan kami istiqomah setelah sisa dari Ramadan. Setelah Ramadan 11 bulan ke depan, ibadah kami lebih baik dari sebelumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, sedikit saya mau sampaikan, ibu-ibu masih mungkin dengar ceramahnya Habib di rumah? Masih mau? Mau dapat tambahan ilmu di rumah? Silahkan bawa pulang Habib di rumah, nanti ku ceramah itu sampai subuh. Oh, canda-canda. Ayo silahkan berlangganan YouTube, Bang, jangan dulu pulang. Di YouTube Habib ini YouTuber tidak terkenal. Silahkan ketik namanya Habib atau channel. Ayo buka YouTube-nya. Yang tidak punya pulsa pura-pura bikin buka nih. Sebenarnya tidak lagi di sebelah. Atau dan juga kalau ada yang mau ikut travel umroh bersama Habib atau lewat travel Habib, dijamin aman. Ya, keuntungan travel lari ke pesantren. Bagaimana travel umrohnya? Hubungi Haji Uni. Agen tidak resmi. Nanti minta nomor.